Ikan Mambo juga salah satunya menurut saya gitu ya. Dia jualan donat, dia ngapain, ada aja gitu sesuatu yang dilakukan yang kemudian orang jadi masih perhatian sama dia dari penampilannya, dari macam-macam. Nah, ini kita balik lagi nih untuk membahas fenomena yang terjadi, yang ramai diberitakan oleh di mana-mana, diperbincangan oleh netizen mengenai Pinkan Mambo yang sekarang belakangan lagi rajin ngamen di pinggir jalan sambil live di sosial media. Kita akan membahas bersama dengan pengamat media sosial, ada Mas Enda Nasution. Selamat pagi, Mas Enda. Halo, selamat pagi, Mas Tommy sama Janti ya. Betul Iya, sekali. betul Mas Enda. Apa kabar Mas Enda? Baik, baik, alhamdulillah sehat. Ini kayaknya udah oke zone banget, warnanya udah biru nih. Betul. Kemejanya. Jangan-jangan Mas Enda adalah warga MNC juga, pegawai oke zone, bukan ya? Bukan ya, bukan ya? Dipastikan bukan ya? Bukan. Nah, kalau gitu kita langsung nanya aja nih Mas Betul. Enda. Ini kan kita pasti banyak yang mengetahui, mungkin Mas Enda juga mengetahui bahwa Pinkan Mambo ini adalah penyanyi yang memang terkenal dan memang berbakat. Betul. Gitu ya. Terus menurut Mas Enda apa yang dilakukan oleh Pinkan Mambo ini yang tadinya penyanyi yang berbakat atau misalkan terkenal atau dulu berkecimpung di media televisi dan konser-konser segala macam, sekarang berpindah ke media sosial di TikTok dan yang juga menjadi perbincangan di pinggir jalan ini, pandangan dari Mas Enda seperti apa sih Mas Enda? Ya, saya rasa yang pertama tentu karena teknologinya memungkinkan ya. Sesuatu yang mungkin 5 tahun lalu sebelum masa pandemi aja mungkin belum belum bisa gitu. Tapi kan kalau kita sekarang mau live stream di jalan, artinya ada ada kamera, ada yang bisa portable gitu kan, ada sinyal yang cukup kuat, dan kemudian juga ada dibantu dengan perangkat lainnya, mikrofon dan lampu dan lain sebagainya yang memungkinkan hal itu terjadi gitu. Nah, tapi secara umum tentunya kehadiran sebenarnya mungkin bukan hanya Pinkan Mambo ya, tapi saya lihat perhatikan juga ada banyak baik yang memang sebelumnya terkenal maupun yang baru gitu. Sekarang mencoba mencari peruntungan lewat kanal-kanal digital yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan cuan gitu. Karena memang kanalnya opsinya sekarang makin banyak gitu. Sekarang balik lagi kalau kita masih berharap ke channel broadcast, kan itu sebenarnya punya penjaga apa ya istilahnya, kayak penjaga gawang ya, yang memastikan memang kualitasnya jadi punya standar gitu, lewat televisi, lewat radio dan lain sebagainya. Nah, karena space-nya terbatas, sehingga memang yang dipilih pasti yang terbaik atau yang paling paling relevan lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian sebenarnya yang butuh outlet, yang butuh butuh ruang kan banyak gitu. Tidak hanya yang muncul di televisi aja. Nah, jadi sekarang saya rasa memang pergerakannya orang lagi juga tidak hanya bergantung dan bersaing setengah mati untuk masuk ke media-media mainstream, tapi juga media sosial menjadi sebuah alternatif sekarang. Nah, dan kemudian tentu ada insentifnya, artinya ada yang dihasilkan dari situ. Makanya kemudian banyak orang mulai melakukan hal yang sama gitu. Nah, Mas Enda, dari fenomena Pinkan Mambo ini bisa dibilang sebagai adaptasi wajar di era ekonomi digital nggak sih, Mas Enda? Ya banget ya, artinya eh, yang lucu kan gini ya, nggak ada yang ngajarin gitu ya, nggak ada kuliahnya, nggak ada kursusnya, tapi orang tiba-tiba bisa aja Bisa gitu. gitu. Bisa belajar ya, orang sangat resilient loh. Dan bukan hanya di Indonesia sebenarnya, tapi kita nyontoh juga yang terjadi di China misalnya sebagai contoh yang live streamnya luar biasa besar. Kan banyak tuh video yang beredar di mana ada satu jalan yang penuh orang yang melakukan live Iya. stream kayak Mambo ya nyanyi ya. Itu terjadi juga sekarang di Indonesia, di Bandung ada satu jalan, ada satu perempatan, di Jakarta juga, di BKT kan ada banyak yang suka nyanyi juga. Nah, sekarang diawali dengan mereka-mereka yang punya kreativitas dan memanfaatkan itu dan berhasil, lalu kemudian ya teman-teman yang dulunya punya outlet sekarang juga mungkin outletnya nggak terlalu bebas, akhirnya sama seperti Pinggan Mambo akhirnya mungkin juga menggunakan outlet yang sama. Jadi bisa dibilang secara alami ini terjadi ya dan diadopsi gitu, dan kemudian merekanya sendiri dapat insentif, dalam artinya dapat penghasilan, dapat dapat dibahas di media gitu kan, dapat sebuah insentif untuk melakukan itu, tapi juga kayaknya yang menontonnya juga menikmati ya. Kita juga seolah-olah kayak mendemokratisasi
dunia performance. Misalnya gini, kalau saya harus nonton konser kan harganya mahal Betul. dan kemudian apa namanya, kalau apalagi kalau harus private misalnya kan, kalau harus saya undang satu penyanyi ke rumah saya udah jauh, saya harus bayar sendiri kan. Kalau saya nonton Betul. konser minimal saya bagi ke 1.000 atau 5.000 orang yang ikut nonton. Nah sekarang saya nonton lewat live stream, saya bisa bayar nyawer secara sangat murah, karena itu juga bukan karena cuma saya yang nyawer kan, yang nyawer banyak orang gitu. Betul. Makanya jadi worth it buat saya yang nontonnya ikut nyawer, atau nggak nyawer pun saya bayar dengan Iya. perhatian saya. Tapi di sisi lain buat yang performnya juga mendapatkan sesuatu gitu. Ya, yang nggak ada kewajiban untuk seseorang yang nonton di Untuk live itu bayar untuk ya, bayar atau betul. nyawer ngasih gift. Tapi Mas Enda, ini kan kalau yang terlihat nih ya di sosial media, yang mungkin sudah juga terjadi yang tadi Mas Enda bilang sudah terjadi di China juga. Ini fenomena yang terjadi di Pingkan Mambo adalah Pingkan Mambo ini live performnya di pinggir jalan. Banyak yang bilang katanya ini mirip kayak ngamen. Terus habis itu muncullah lagi akhirnya karena sambil live TikTok itu ada Istilah. terminologi ngamen online. Nah, sebenarnya kalau menurut pandangan dari Mas Enda, terminologi atau kata-kata ngamen online ini gimana Mas Enda? Ada yang bilang ini negatif, ada yang bilang ya nggak apa-apa, misalkan yang lebih modern orang-orang yang lebih paham teknologi. Kalau dari pengamatan Mas Enda sendiri, seperti apa sih Mas Enda? Ya, ini juga saya kayak balik kata Janti tadi ya, kayaknya ini secara natural juga. Awalnya mungkin orang ngamen atau nyanyi setelah live stream ini di kamar misalnya gitu ya, atau di rumahnya sendiri. Lama-lama, oh kok sama ya, terus atau mungkin bosen gitu ya, nggak ada. Kan kalau di publik itu seolah-olah jadi kayak ada semacam public performance-nya, tapi juga ditonton bukan hanya oleh mereka yang hadir di secara fisik, tapi bahkan bisa ditonton dan dihadiri oleh orang-orang yang bahkan mungkin sehari-harinya nggak pernah bisa lihat Pingkan Mambo gitu, dari berbagai kota di Indonesia, bahkan mungkin di berbagai dunia di Indonesia bisa lihat gitu. Dan eh, secara ini juga salah satu yang disukai ya adalah soal apa otentiknya gitu ya, gimana otentik dan asli gitu, dalam arti nggak ada yang direct, nggak ada yang ngedit dulu, bahkan ini betul-betul pure Natural aja. murni dan mentah aja gitu. Nah itu juga salah satu faktor kenapa orang juga gemar dengan yang namanya live stream. Jadi kalau menurut saya mungkin bisa dibilang ngamen online, tapi juga tidak berlaku hanya untuk penyanyi ya. Menurut saya banyak ustadz juga yang melakukan, mungkin Kajian. sekarang bisa melakukan apa, eh, kuliah 7 menit atau misalnya memberikan dakwah secara online, bahkan pengajian juga, ngaji, orang ngaji juga ditontonkan secara live stream, bisa nonton online, atau mungkin dia bisa dance atau apapun juga gitu. Jadi dan termasuk juga jualan ya, sekarang kan jualan juga secara online gitu. Iya. Jadi artinya banyak hal yang bisa dilakukan dan menurut saya sah-sah aja, dan mudah-mudahan sementara ini masih positif ya. Kemarin kan sempat ada isu di mana ada yang perform kemudian apa, mendemonstrasikan hal-hal yang kurang positif lah, apa mandiin ibunya pakai lumpur misalnya demi saweran dan lain sebagainya. Nah itu mungkin saya rasa itu aja yang perlu kita pantau supaya kemudian nggak kebablasan gitu, nggak, orang nggak menghalalkan segala cara demi sawerannya gitu. Betul. Tapi selama masih dalam koridor yang masih sopan, masih bisa diterima secara sosial, saya rasa, dan sama-sama semua menguntungkan gitu, saya rasa kenapa enggak? Siapa tahu nanti ada kreativitas lain yang lebih baik lagi. Mungkin band bisa juga konser secara online di jalan. Why not kan? Kalau bisa disawer sama 10 juta orang di Indonesia, Wow, wah luar biasa. luar biasa. Betul. Ngalahin Justin Bieber tadi, Nah, 170 miliar dalam 10 menit. Betul. Nah, Mas Enda, ini dalam terbentuknya fenomena baru seperti pengamen online ini framing netizen kayaknya punya peran tersendiri nih untuk membangun citra seseorang yang nantinya menggunakan platform online ini untuk ngamen atau mencari uang ya, istilahnya gitu. Kalau menurut Mas Enda sendiri gimana? Seberapa besar sih sebenarnya pengaruhnya framing netizen ini untuk seseorang yang melakukan ngamen online ini dalam membangun citranya gitu? Ya, eh, banyak orang yang merasa bisa mendesain citra pribadinya ya, brand apa, personal brandingnya. Walaupun secara realistisnya seringkali kan apa yang sudah didesain itu mungkin 50% lah dari apa yang kemudian kejadian. Ya itu tadi, karena ketika dilempar ke publik, maka publik netizen juga punya kesempatan untuk memberikan maknanya sendiri gitu. Nah,
Yang menarik mungkin fenomena di Indonesia adalah netizennya ini besar, lalu banyak dan juga aktif. Kalau nggak mau dibilang judes gitu ya, dan juga apa namanya, engagementnya tinggi gitu dan suka bereaksi. Nah ini kita bisa kritik untuk kita sendiri lah, apakah memang waktunya banyak gitu atau misalnya memang pengen ikut 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 campur dalam urusan orang lain ya. Tapi secara secara sosiologis saya pernah belajar bahwa memang ini adalah bagian dari kehidupan komunal orang Indonesia ya. Dalam arti gini, buat kita tuh penting untuk kemudian apa yang kita tonton, di mana kita komentar, gimana kemudian orang persif kita. Bahkan pada saat netizen komentar juga kan kelihatan ya identitasnya, kalau pakai nama asli misalnya. Betul, betul, betul. Terus kalau kita kan kita lomba komen lucu-lucuan ya. Nah, kalau Biar banyak di yang notice ya. ikut lucu ya, atau ada yang komen juga bisa di like kan. Komen kita masih makin banyak, di like makin kelihatan. Itu juga adalah bagian dari gimana kita kontribut dan engage di situ gitu. Jadi memang yang namanya citra ini pasti dibentuk juga oleh bisa dibilang istilah framing atau bisa juga dibilang istilah engagement dengan netizen. Nah, cuman yang menarik adalah gini, ada orang-orang yang memang bisa mengharness gitu ya, yang secara secara apa namanya, secara natural lagi, secara alami gitu, mereka ini bisa menggunakan eh, diri mereka agar kemudian si framingnya ini jadi citranya makin makin bisa positif bisa negatif tapi makin besar. Kayak misalnya Aldi Taher misalnya sebagai contoh. Pinter banget kan untuk mencari perhatian, untuk supaya kemudian tetap dibicarakan lagi sama orang. Jadi ada hal yang memang, tapi saya rasa juga dia nggak melakukan itu by design gitu. Dia memang alaminya aja dia begitu gitu. Pinkan Mambo juga salah satunya menurut saya gitu ya. Dia jualan donat, dia ngapain, ada aja gitu sesuatu yang dilakukan yang kemudian orang jadi masih perhatian sama dia dari penampilannya, dari macam-macam. Tapi ada juga yang perhatiannya ini tidak apa, bukan sesuatu yang diharapkan. Misalnya kayak yang tiba-tiba eh, jadi viral gara-gara misalnya omongannya dia dibuat jadi lagu sama orang lain gitu. Malah lagunya yang viral tapi dianya Orangnya sendiri enggak. ya cuma sebagai orang yang ngomong aja gitu. Nah, jadi memang ada banyak faktor di sini yang akhirnya membuat sebuah apa tadi ya, framing atau citra itu memang jadi muncul. Ya, yang pintar adalah kemudian kalau ada orang yang bisa citranya mungkin secara alami muncul, tapi kemudian dia bisa mengkapitalize itu dan jadi sesuatu yang lebih permanen gitu. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.